Jeng jeng. Jeng jeng. Hai guys, kembali lagi ketemu bersama saya Rena Yulia di channel Dosen Kece. Baru tahu ya? Apa Yes, coba yes, yes. namanya Dosen Kece, ya ampun. Dosen apa? Hari ini Dusun. dosen. Dosen. Hari ini kita kedatangan tamu yang dosen juga. Namanya Kang Ferry Sandi, gimana bacanya? Ferry Sandi. Ah, bisa. Aku udah searching soalnya namanya susah. Ya. Ferry Sandi Wize. Di mana Kang Ferry tinggalnya? Saya mah lawatan dari berbagai tempat. Kecil di Jampang, terus di kota di Sukabumi, kemudian di Bandung, di Serang. Nah, setahun ini sering sekali di Solo. Di Solo di kampus Di isi Surakarta. ISI Surakarta. Jadi di sana jadi dosen di ISI Surakarta. Dosen apa? Dosen dusun. Dosen teater. Oh, dosen teater. Tapi hari ini kita mau ngomongin tentang sastra. Sastra. Sastra itu Edan. puisi dan prosa itu sastra bukan? Jadi kalau aku nanti bikin judulnya Sengkon dan Karta dalam puisi dan prosa. Ah, jadi rumah we bulah ngilu. Kurang mesti halus. Jangan atuh kan bisa gimana ibu. Apalagi kaitannya dengan hukum gitu. Ya. Hukum dalam lah bisa lah. Jadi hari ini kita mau ngomongin tentang Sengkon dan Karta. Pasti teman-teman udah Mau nginterogasi saya. enggak. Jadi teman-teman pasti udah tahu siapa Sengkon dan Karta. Dia adalah korban salah tangkap, ya kan? Dan itu pasti jadi legenda banget ketika ngomongin korban salah tangkap, itu pasti contohnya Sengkon dan Karta. Nah, hari ini di sini spesial banget, udah kedatangan tamu dari Solo sana. Solo sana. Dia teater, ngajar teater, penulis penyair, pembaca puisi, penulis puisi, tapi neliti tentang Sengkon dan Karta. Oh, gimana tuh coba? Keren kan? Tapi bukan ngomongin hukumnya. Jadi kita sekarang mau bahas kupas tuntas abis sampai ke Apa ya? Ke akar-akar. Aduh, takut nggak. Mau nanya dulu nih, itu Sengkon dan Karta, kenapa sih mulai tertarik untuk meneliti Sengkon dan Karta? Kan orang teater, orang seni kan. Sedangkan Sengkon dan Karta itu saya juga tahunya ketika masuk kuliah Fakultas Hukum aja gitu, mengenal namanya. Nah, kapan pertama kali mengenal, oh ada nama Sengkon dan Karta tuh kapan? Pertama kali itu ketika saya suka mendengar nama Sengkon dan Karta. Iya, gimana itu? Bunyinya itu aneh. Satu ketika ada orang yang monolog. Di situ tuh dia bilang, "Wek mongkleng buta rata, oh Sengkon dan Karta." Oh, ya. Siapa Sengkon dan Karta ini? Nama tua kan gitu, puitis kan bunyinya tuh. Sengkon dan Karta itu saya lihat di Google, di internet. Oh ternyata orang salah tangkap apa dan segala macam. Nah dari situlah jatuh cinta pertama kali. Lalu habis tahu bahwa dia itu adalah korban salah tangkap, Kemudian kok keren ya gitu. Maksudnya tentu saja persoalan hukum salah tangkap mana ada yang keren. Yang saya maksud keren itu, imajinasi saya, dua orang ini ternyata bisa melahirkan undang-undang peninjauan kembali. Jadi gara-gara kasus inilah maka ada lembaga peninjauan kembali. Gitu. Yang tadinya orang kan tidak bisa melakukan upaya hukum lagi. Sebetulnya di dalam hukum itu kan ada dua. Saya belajar. Ada upaya. Jadi upaya hukum itu ada upaya hukum biasa, ada upaya hukum luar biasa. Nah, yang disebut yang peninjauan kembali itu yang disebut upaya hukum luar biasa. Karena apa? Karena dia udah inkrah dan dilaksanakan hukumannya udah berjalan, lalu kemudian ada novum, ada bukti baru yang bisa jadi membuktikan bahwa dia tidak bersalah.
Maka bisa diajukan lagi tuh. Wah sih. Padahal tadinya kalau di penjara. Iya, 5 tahun. Divonis. Iya, 5 tahun. Udah menjalani 5 tahun ya dari 12 tahun yang dijatuhkan. Enggak, yang Sengkon itu 12 tahun, Karta itu 7 tahun. Udah Kemudian menjalani 5 tahun. menjalani 5 tahun. Nah, itu nggak bisa tuh dulu. Nah, Tapi kemudian karena Sengkon Karta ini ada bukti barunya valid bahwa dia mengaku sayalah pembunuhnya, kemudian disidangkan, ya udah, diajukanlah peninjauan kembali. Gitu. Dibuatlah permanya, peraturan Mahkamah Agung. apa namanya? Perma. Peraturan Mahkamah Agung. Oke. Perma. Perma. Nah, habis itu gimana tuh? Setelah tertarik dengan nama Sengkon dan Karta, cari di internet, ternyata di Google, oh dia adalah korban ini. Terus ngapain? Kemudian saya riset pustaka. Jadi riset pustaka saya ini ke kantor berita khususnya yang ada di Jawa Barat dulu. Jadi PR punya gak pikiran rakyat mengenai data Sengkon dan Karta gitu. Kemudian ke majalah-majalah, ke perpustakaan yang tahun 80-an lah. 84 bergulir dan lain-lain. Begitu liatin ada, oh ini dari Sinar Baru, oh yang ini pikiran rakyat, oh ini Tempo, oh ini apa gitu. Terutama Tempo kan yang kemudian Ya, jadi booming gitu. Betul. Gara-gara Tempo. Kemudian booming, Adnan Buyung Nasution kalau nggak salah juga ikut terlibat di situ. Albert Hasibuan gitu. Pak Albert masih ada orangnya sekarang, Pak Albert itu. Nah, terus di situ kemana? Apa tertarik untuk cari data atau tertarik untuk, kan tentu tidak tertarik untuk melakukan advokasi hukum atau melakukan, enggak kan? Enggak, saya nggak bisa dan nggak tahu. Tapi apa yang membuat menjadi tertarik itu apa? Terus apa yang Akan dari riset pustaka itu, dari koran-koran itu saya baca gitu. Dari situ, kok makin dalam gitu loh. Di sebagian kan kalau di internet mah kan apa namanya berita kan dia akumulasikan gitu. Ketika saya mendapatkan sumber beritanya, berita utama gitu, pikiran rakyat nulisnya gini ya, lengkap gitu loh. Makin ada kepenasaran yang lebih gitu. Dan memang sejauh apa sih Bojongsari itu, memang sejauh apa sih suasana yang ada di sana gitu. Dari situ kemudian muncul, pergilah ke Bojongsari, ke Karawang untuk melakukan riset, atau hanya yang pengen tahu saja, atau emang udah berniat mau bikin sesuatu? Penasaran. Kalau namanya jatuh cinta, penasaran, gitu. Kan gitu, tutuplah di pintu. Jugjug, jauh di Jugjug, angkan di teang. Eta. Pokoknya mah semakin menolak kaum perempuan. Ini bagi laki-laki ya. Tong FSMR. Aduh, ngerti nggak FSMR? Waduh dah, penyanyi sama heselnya Hesel lah, susah. Tidak ada padanan katanya. Tidak ada. Pergilah ke Bojongsari. Ngapain di sana? Di sana juga saya tidak tahu rumah Sengkon Karta itu mana. Nggak tahu, gelap gulita. Kan udah meninggalnya tahun. Tapi kan masih ada keluarganya. Ketemu sama siapa? Di situ yang pertama kali ketemu ya sama orang ronda. Orang ronda. Saya tanya setiap orang tentang Sengkon Karta di beberapa tempat itu, dia tidak tahu. Jadi gelap aja gitu. Selama 3 hari selanjutnya tuh gelap aja. Nggak tahu apa-apa aja pokoknya. Nggak ada yang tahu. Nggak ada petunjuk. Tapi kemudian yang menggubah. Oh, saya kan sudah tahu tuh sebagian bahwa ceritanya dan lain-lain. Tapi yang memang saya nikmati adalah suasana Bojongsari itu. Suasana sawah, desa gitu. Karawang. Iya ya. Beras. Suasana Mani, malam bener-bener. di situ, bagaimana interaksi warga dan lain-lain. Jadi saya ketika nulis itu tidak hanya menggambarkan peristiwanya, tapi juga
suasana gitu. Perasaannya. Suasana alamnya gitu di situ. Bagaimana Labansari, terus kok bisa dipecah gitu. Tapi itu ingin merepresentasikan si Sengkon dan Karta. Sengkon dan Karta, makanya lumayan panjang kita. Ya, saya semalam baca. Panjang ya. Panjang banget. Nah, terus berarti proses kreatif dari puisi Mata Luka Sengkon Karta itu selama di sana? Enggak. Apa sudah pulang lagi ke sini? Jadi sepanjang perjalanan tuh saya ya diem aja gitu. Dia maksudnya mengamati benar-benar gitu dan Mencari menyimpan informasi. untuk suasana menyimpan ya, kayak misalnya Husein Jayadiningrat jalannya kayak gini. Saya akan banyak misalkan 2 jam 3 jam. Kita di mana ini? Ini di Padepokan Kopi. Kopi. Kopinya harganya berapa di sini? Paling murah seserang. Paling murah seserang ya, makanya tiap malam di sini. Ya. Kita mesti iklan masalahnya endorse. Oh iya, dan Padepokan Kopi di Jalan Husein Jayadiningrat. Jalan Husein Jayadiningrat. Dokter pertama di Indonesia. Jadi kalau ke Serang harus mampir ke kopi dulu, balik lagi. Oh iya. Balik lagi ya. Kalau sudah ngopi nanti ada kopinya ya. Ada ini lagi contoh dibikinin ya? sama Erik. Lagi dibikinin sama Erik. Erik barista. Ya kita kan santai-santai Bu ya. Santai ya. Selama yang punya Iya, padepokan saya yang nggak pun jadi ngusir, kayak diinterogasi, saya takut jadinya. ya jangan takut, justru saya Sebagainya orang hukum ya. enggak. Justru menariknya adalah orang yang bukan orang hukum mengkaji sesuatu yang memang dia cerita hukum awalnya gitu kan. Nah, kemudian dari cerita hukum itu sekarang lahir karya puisi. Gimana tuh ceritanya tadi? Tadi kan udah memendam rasa, menyimpan suasana. Menyimpan suasana, mengumpulkan informasi jauh-jauh ke Bojongsari. Sampai ke pengadilan negeri Bekasi. Ke pengadilan negeri Bekasi mau cari informasi apa mau ngambil putusan? Mau dia nyari data itu, nyari data. putusan dan ternyata memang ada di Jawa Barat dan lain-lain. Nah, terus menulis puisinya kapan? Jadi kalau ini juga mungkin juga baru tahu orang yang lain. Jadi nulis puisi Sengkon Karta itu ketika dapat riset pustaka dari perpustakaan ke perpustakaan mencari koran, ya saya sambil menuliskan gitu. Oh iya, berarti terus Dan itu tidak mati. Enggak, Maksudnya tidak mati gitu satu puisi itu. Ketika di lapangan saya menemukan kayak begini, revisi gitu. Oke. Timbal balik dan pasca mendapatkan informasi selama mungkin lebih dari 1 bulan kalau bareng dengan penulisannya ya. Di Karawang aja saya bisa berminggu-minggu. Jadi selama di Karawang, selama di Bojongsari itu sambil menulis? Enggak kalau itu. Oh enggak? Enggak, fokus aja saya menikmati, iya. saya mengandaikan diri menjadi si Sengkon. Saya mengandaikan diri menjadi si Karta. Di sana itu? Nah sialnya, bener tuh. Kejadian. Di Petok Ular, bukan? Enggak, kalau satu keluarga. Apa? Itu kayak diinterogasi tuh. Oh Wah iya, gila iya. diinterogasinya. Gimana tuh ceritanya? Diinterogasi di kantor polisi? Apa di mana? Di balai desa, karena disangka saya ini bakalan merusak lagi acara pemilihan kepala desa di sana. Saya mau ngorek, wah jadi gitu lah ngomong, wah kamu mau ngorek-ngorek masa lalu gitu. Kamu intel dari partai ini gitu. Ya itu interogasi bener-bener. Saya intel premium. Prosesor kalau gitu ya. Aduh, berarti ada pengalaman yang juga akhirnya merasakan dalam posisi Sengkon dan terdesak Karta itu, gitu loh. gitu Dalam ya. posisi terdesak dan saya tidak bersalah tapi orang lain menganggap saya salah gitu loh. Kan gitu posisi Sengkon tuh, si Karta itu. Dan kita tidak bisa mengatakan saya tidak salah. Orang nggak ada yang percaya gitu kan. Orang nggak ada yang percaya. Bung kamu ada di sini, KTP-nya bukan orang sini. Kamu mencurigakan. Kamu nanya-nanya tentang masa lalu kami, gitu loh. Mau ngapain kamu? Mau ngapain lo? Enggak, saya penelitian. Buat apa penelitian? Buat apa penelitian? Tidak ada surat pengantar, terus
identitas hanya KTP saja, tapi ya beruntungnya itu di KTP itu juga masih ada apa? Ada kartu mahasiswa yang sudah tidak berlaku dan lapuk. Tapi untung itu. Karena orang percaya. Karena membawa nama institusi itu di situ. Kampusku di Walaupun Bandung. sudah tidak berlaku. Yes, tapi saya masih kuliah di situ. Kalau nggak percaya telepon aja, telepon bener. Telepon. Ditelepon. Siapa? Sebagainya informasi itu kan rektorat. Telepon di sana. Benar ini mahasiswanya. Oh iya, segala macam. Oh iya itu dia nggak update lagi kartu mahasiswa. Kok bisa sih, makanya Aduh. harus update kalau kartu Bener, mahasiswa ya. yes, itu pengalaman. Barangkali suatu saat akan berguna itu kartu mahasiswa. Waduh. Ini kita lagi keluar ya, kita sebut lagi nih di Padepokan Kopi, pinggir jalan. Jadi gampang banget kalau mau ke sini. 3 menit apa 5 menit dari alun-alun Kota Serang. 1 meter, parah. Terus si puisi itu berarti dibikinnya setelah dari Karawang ya? Di beres selanjutnya Di rumah. Itu nggak dipakai mic-nya? alas ya mau dipakai apa? Berarti bikinnya mah di rumah. Dia bikinnya di rumah selanjutnya gitu, nggak di tempat. Oh, nggak di tempat ketika itu. Jadi kan gini, kalau saya tipe orang yang kalau mengalami nggak harus langsung ditulis gitu, tapi diendapkan. Mungkin 2 jam, 3 jam, 5 jam, ketika benar-benar sudah memuncak dan saya akan turun, saya akan menuliskan. Tuh. Karena ada juga yang harus di tempat itu terjadi gitu ya, maksudnya baru akan terelaborasi begitu lagi gitu. Kalau saya di situ nggak bisa, udah pulang lupa. Iya benar, kadang-kadang saya juga gitu, sering yang begitu kan. Di situ nggak bisa, udah pulang lupa lagi. Ini sebagainya generasi ini. Nah terus udah jadi puisi nih, katanya menang loh puisinya. Iya. Gimana tuh, ceritain. Jadi setelah saya tulis, sebenarnya kalau mau jujur itu mau dipakai tulisan monolog gitu awalnya. Tapi karena ada lomba puisi dan hadiahnya besar. Nah, berapa tuh? Apa ya? Tahun berapa itu? Tahun berapa? 2011. 2011 ya. Sorry. 2011 atau 2012? Ya sekitar itulah, 2012. 2012. Benar, tapi kayak itu lebih dulu sih sebenarnya. Lebih dulu selesai. Siapa yang ada ini? Jurnal Sajak sama Inspirasi.co. Dia ngadain lomba esai Puisi. Terus Kang Ferry baru menyelesaikan puisi Sempan Kata itu, atau belum? Belum, masih bentuk monolog. Masih bentuk monolog. Monolog ada informasi itu. Dibuatlah dalam bentuk Dibuatlah dalam konvensi seperti puisi gitu, dan kaidah-kaidah, bukan kaidah ya, misalkan tipografi, kemudian saya susun beberapa kalimat-kalimat, saya rubah, dan kemudian dimasukin catatan kaki karena memang juga saya nyarinya referensial gitu loh, dari koran, dari informasi, dari mantan lurah malah. Jadi yang saya baca malam itu apa namanya, puisi esai? Kalau orang bukan orang nyebutnya ya. Kalau lomba itu nyebutnya puisi esai. Nah, ikutlah lomba itu. Ikut lomba itu. Menang anjir edas. Menang Dia juara kahiji gitu ya. Juara kahiji di edas. Pertama kali keluar lomba. Itu pertama kali ikut. Pertama kali ikut lomba saya tuh. Keren. Astrid menang duit gede gitu. Langsung cash ya, tunai gitu ya. Enggak sih. Tapi Berapa itu hadiahnya? Berapa ya? 15 juta? 15 juta. 15 juta. Terus langsung habis itu dapat lomba, nulis lagi puisi, apa uangnya dihambur-hamburin, dipakai apa tuh uangnya? Uangnya karena kebetulan waktu itu beres wisuda. Wisuda Mau wisuda S1. Gitu. Kemudian
dipakai aja buat daftar S2. Wow, keren ya. Berarti Tinggal kalau nambahin kan. ikut lomba puisi, dapat menang. Pakai S2. Oh, keren. Ini inspirasi nih buat teman-teman semua nih. Jadi tapi tapi juga jangan puisinya Enggak juga, enggak apa-apa. kalau ini kan puisinya makanya puisi hukum nih jadinya Kan dapat banyak tuh. ya kasus-kasus hukum, kasus-kasus yang tidak terselesaikan, mangkrak dan lain-lain. Dan itu bisa dibicarakan dalam Ya, bentuk betul. puisi, dalam bentuk cerpen, novel dan lain-lain. Katanya Bu Rena juga mau nulis novel. Itu bilang mau itu dari tahun 2012. Coba tolong itu ceritakan gimana itu. Ini menceritakan kamer ya, Mas? Ini Bu Rena mau nulis tentang novel. Baru mau. Saudara-saudara, Baru Bu Rena, mau dari tahun 2000. kita tunggu janjinya. Sih. Baru mau dari tahun 2013 sampai Iya. sekarang belum satu kalimat pun. Udah jadi cerpen satu, Tuh. udah direvisi sama Kang Kulit Kecil. Hmm. Banyak banget salahnya, Hmm. merah semua, Merah revisi semua. Ya akhirnya saya nggak jadi. Saya mending bikin makalah aja. Ya, jurnal. Iya, saya bikin jurnal hukum aja. Bikin novel saya nggak jadi. Aduh, kacau parah. Udah. Habis itu berarti S2 di mana? S2 di Bandung lagi. S2 di Bandung. S1-nya di Bandung Di ISBI kalau sekarang. ISBI. Kalau dulu STSI. S2-nya di Bandung juga sama di kampus yang sama. Di kampus yang sama. Institut ini Seni Budaya Indonesia. Budaya Indonesia. Sama Kang Sule dong. Iya, Sama Rina Mose. si Rina kakak kelas. Waduh, wah ini berarti adik kelas. Berarti harus pinter main segala macam. Wah, Nanti kita juga. suruh baca puisi ya. Jangan ya. Nah, abis itu nih, udah nih puisinya jadi nih. Ikut lomba viral dong pasti. Enggak. Oh enggak ya? Oh enggak ya? Enggak. Oh enggak, yang penting dapat uang untuk S2 aja ya. Udah baru rame itu ada banyak kawan-kawan sastrawan yang tidak sepakat pada penamaan puisi isei ini. Ah, yang tadi saya juga mikir ini puisi kok ada footnote-nya ya? Nah, mohon maaf. Ada puisi yang ada footnote-nya tuh. Kok ada? Ada. Namanya apa? Cerpen juga ada. Puisi cuman tidak dinamai sebagai puisi isei. Puisi aja biasa. Puisi aja biasa dan rata-rata memang banyak referensi gitu. Kayak gitu. Nah, terus udah gitu udah menang nih. Yang jadi soal itu dinamai puisinya. Ini puisi Puisi isei. Itu banyak menuai orang-orang. Menuai lah Pro kontra gitu ya. Menuai pro kontra sampai berjilid-jilid gitu. Sampai apa nih segala macam. Ada saya mah termasuk orang-orang yang tidak mau ikut dalam persoalan-persoalan itu ya. Yang ingin saya katakan adalah persoalan bahwa Sengkon dan Karta itu kembali lagi ke situ gitu loh. Iya. Ya apa yang saya ingin bicarakan adalah persoalan Sengkon dan Karta. Bagaimana dua orang petani, karena juga saya petani gitu ya, bapak saya keluarga saya petani kira gitu. tadi itu seniman teater. Bapak saya, ibu saya petani gitu. Jadinya tuh kok kebayang bapak saya gitu. Diperlakukan Seperti itu dan kemudian mereka harusnya jadi pahlawan dalam konteks hukum deh gitu. Minimalnya warga di daerah situ juga tahu gitu. Dan kebetulan setelah saya update kepada kawan-kawan di sana udah tahu Sengkon Karta, anjir puisi kamu, jadi ngubungin gitu. Lagi lewat Facebook. Dulu kan Facebook gitu ya. Iya, dulu Facebook, sekarang 2012 IG, kan? itu. Jadi kawan saya yang nganter-nganter saya di Karawang tuh gitu. Oh kok kamu jadi terkenal ya? Oh, gitu. Gitu lah. Enggak lu doang terkenal. Jong kurang itu di Karawang dah. Nah, kemudian saya dibantuin sama kawan dari di Karawang itu. Dibantuin untuk selama di sana maksudnya. Selama di sana saya nginep di base camp dia. Apa dan segala macam. Nah, setelah menyoal itu baru kemudian puisinya viral. Enggak, Viral. enggak. Kita di viral, kita bilang aja viral. Enggak viral. Viral itu setelah saya diundang sama salah satu tokoh lah ya. Kita sebut tokoh.
itu diundang untuk baca puisi dan hasil rekamannya bagus memang. Untuk baca puisi itu Heeh. cek Makarta Makarta itu. itu. Dan sana membacakan itu, dan kebetulan waktu itu pas berbarengan hari kelahiran Pancasila 1 Juni gitu. Dan di situ ada banyak ngomongin ya di awal-awal kan saya ngomongin bagaimana perebutan peralihan kepemimpinan Ya gitu. dari Bung Karno ke Pak Harto. Nah itu gitu kan. kayak gitu. Aku yang ingat itu tuh. Ada beberapa part yang aku ingat lagi. Gitu. Jadi kudu banget nih baca puisinya. Bagi anak hukum baca puisi keren kan ya. Yes. Iya dong. Iya dong, anak hukum baca puisi keren. Ini lebih keren lagi. Orang seni riset tentang peristiwa hukum. Ya seharusnya memang kelemahan saya ini kelemahannya. Kalau saya orang hukum, nulis puisi, mungkin beberapa istilah hukum Ya. akan masuk ke situ. Ya benar. Nah sebagai Bu benar. Rena, masuk gak istilah hukum? Ada Akan banyak kan? masuk ke situ. Enggak kan saya mah? Nggak ada. Nggak ada kan? Jadi- Karena saya bukan orang hukum. Kayak inkrah tadi itu apa tuh? Ya inkrah. Terus apa lagi tuh? Upaya hukum. Upaya hukum. Terus apa lagi Bu? Coba. Oh, kok jadi saya? Nanti saya tulis puisi juga. Jadi ada istilah-istilah itu yang kemudian mungkin bagi kawan-kawan hukum yang suka menulis puisi, istilah itu bisa masuk gitu loh. Ini keren ini keren ya. Hmm. Saya pernah belajar, tapi nggak bisa berarti. Istilah-istilah itu justru di puisi itu tidak ada istilah-istilah itu. Iya, dan itu ketika dipuisikan akan menjadi lebih puitik ya. Benar. Bukan puisi, sangat puitis Iya lah. kan, jadi tergantung jangan- susunan kalimat kan, rima yang dibantu. Tapi kan tiba-tiba nanti puisinya bahwa Sengkon dan Karta kan jadi ngepuisi Oh. lagi. Kan bisa ditarik ke belakang. Oh iya benar-benar tarik ke belakang. Oke, saya mau tanya, kenapa judulnya Mata Luka? Sengkon Karta. Kenapa coba? Iya. Kenapa? Kenapa yo? Mata luka, Iya, mata luka. mata kaki, mata. Kenapa ya? Terus apa lagi yang sejenis dengan mata-mata? Mata-mata, Matahari. matahari, Bukan mata dewa, departemen store. mata dewa Iwan Fals, Mata dewa. mata Terus apa dewa. lagi? Ya kan? Isi yang sejenis dengan itu gitu. Kenapa ngambil mata batin? Kenapa mata luka? Kenapa yang lukanya mata? Oh bukan ya? Bukan. Bukan. Apa mata luka? Sengkon Karta itu apa? Apakah di situ tidak terlihat atau hukum tidak bisa melihat keadilan? Bisa begitu. Oh ini bang, sekarang sendiri. Jadi aku yang nafsirin. Enggak, iya memang harus begitu. Harus begitu ya? Jadi memang ketika lahir mata di sini tuh ya saya tuh kok teringat jadi matahari gitu. Teringat dengan apa ya? Dengan hal-hal lain yang berkaitan dengan mata gitu. Mata. Kok mata disebut mata ya? Mata. Sok coba. Mata-mata spy. Untuk menyebut orang yang menguntit dan lain-lain disebut mata-mata ataupun yang mengumpulkan informasi. Kok bisa ya? Ada apa dengan ketika mata dan mata digabungkan itu melahirkan yang lain gitu. Terus mata batin. Beda Batin lagi. gimana? Beda lagi ya kan? Makanya pilih mata luka. Tafsirnya terserah gitu. Mata luka dari mata dan memberikan gitulah. Berarti nanti harus ada yang menafsirkan kenapa itu mata luka dari boleh. perspektif hukum. Boleh. iya. Salah satunya Jadi yang sebagai tadi. dosen. Jadi mata keadilan itu tidak bisa melihat peristiwa hukum yang sebenarnya sampai Sengkon dan Karta itu terluka, sampai dia ditangkap jadi korban. Itu kopinya boleh ini. Iya silakan. Ya kopinya harus diinin dong, Iya. harus diliatin dong. Nih, Jengger. saudara-saudara, kopi tuh bro. Ini digolaan nggak ini? Wah, curiga gak digulain ini mah. Tiba-tiba pahit loh. Iya aku juga dapat guys, ini namanya. Ini kopi tubruk. Nah, yang Tubruk. ini kopi apa Rik?
Ini kopi Toraja dibikin Vietnam Drift S ya. Dibikin Vietnam Drift S. Di sini murah-murah loh harganya. Ini gue lagi kuliner apa lagi ngomongin puisi? Hah? Di sini murah-murah loh Puisi harganya. kuliner. Di sini 17.000 bukan, Rek? Pokoknya 17.000. semurah sekota Serang aja. Ini di tempat ini kopinya paling murah sekota Serang. Jadi kalian wajib cus banget ke sini langsung ya. Ada barista namanya Erik Ganteng. Erik Ganteng bukan namanya? Bukan. Bukan ya? Bukan. Erik apa? Erik Olo-Olo. Ternyata namanya Erik Olo-Olo. Saya cobain dulu ya kopinya ya. Erik Busanta. Oke. Nama ininya. Santa, oke. Maaf, saya minum kopinya pakai sendok. Sebetulnya saya minum apapun pakai sendok ya. Oh gitu. Iya. Wah. Apalagi minum kopi gitu. Udah. Oke, baik lagi ya Siap. ke pertanyaan sengkon dan kata. Ya. Apa yang hal menarik yang ditemui pada saat proses riset puisi sengkon kata? Dari awal udah mau dibikin puisi atau enggak? Monolog. Oh iya, dari awal monolog. Tapi Monolog. kemudian karena nah, dari proses itu apa yang menarik? Misalnya, oh ternyata atau mungkin menemukan peristiwa-peristiwa hukum ini. Di kita tuh beda, ada peristiwa hukum, ada peristiwa biasa. Oke, nah ini nih. Waduh. Peristiwa hukum dan peristiwa biasa. Kalau peristiwa hukum, Ya udah pokoknya ngomong dulu deh. enggak. Oh, nanya. Ini supaya juga saya belajar kan. Peristiwa hukum, peristiwa yang berakibat. Oh, peristiwa yang berakibat. Peristiwa biasa ya peristiwa biasa kayak begini. Kalau kita salah ngomong, Bagaimana ngomong? Makanya jangan sampai salah ngomong. kasih undang-undang ITE. ITE, aduh bahaya. Coba apa hal menarik yang ditemukan misalnya setelah Misalkan apa? mengkaji sengkon kata, saya jadi tahu tentang yang sebelumnya itu nggak tahu apa. Itu tentang undang-undang peninjauan kembali. Jadi Tentang peninjauan kembali. sampai saya tuh apa? Persoalan pertama tentu saja kasus salah tangkap terbesar gitu lah, terungkap yang terungkap. Ya. Nggak tahu juga. Ada juga sih setelah ini memang ada juga kasus salah tangkap yang lain. Iya kan? Tapi di tahun-tahun kesini gitu. Kalau itu kan tahun 74. 74. Nah kalau Kemudian, ada lagi namanya tahun-tahun yang baru. Tapi aku lupa siapa namanya. Berarti yang pertama temuannya ternyata hukum bisa seperti ini. Pertama menurut saya sebuah negara yang keren gitu. Sebuah negara yang keren itu pertama pendidikannya oke gitu. Keren gitu ya pendidikannya. Yang kedua hukumnya keren. Yang ketiga persoalan ekonominya keren. Udah selesai tuh. Mau ngomongin ada persoalan korupsi, jelas regulasi hukumnya. Dan mana mungkin dia korupsi karena dia berpendidikan. Begitu loh. Dia punya apa? Cara pikir yang cendikia. Kan nggak mungkin. Kita aja kayak begini. Ini bu dosen. Saya kebetulan juga dosen. Kan kita nggak mungkin juga salah ngomong atau ngomongin orang gitu. Kayak udah jagoan. Terus ngegosip. Kok kayak lagu siangnya? Oh iya. Ini kok ngutip lagu ngomong-ngomongin orang Kayak udah jagoan. Wey. Kenapa jadi ngutip lagu? Aduh, halo Spiderman ya. Yes, Please. please. Oke. Jadi ada beberapa temuan hukumnya itu ya. Di situ. Yang pertama bisa tahu oh ini korban salah tangkap. Yes. Terus terutama yang tadi peninjauan kembali. Gitu kan. Peninjauan kembali. Nah sekarang juga peninjauan kembali itu diajukan lagi supaya bisa beberapa kali. Kan sebelumnya nggak ada tuh peninjauan kembali. Atau jangan beberapa kali. Cukup satu kali itu. Nah karena kemarin yang kasusnya yang lain Mas Depa Antasari ngajuin untuk judicial review. Jadi sekarang bisa beberapa kali. Walaupun udah ngajuin PK, bisa PK lagi. Kalau menemukan bukti baru lagi. Oh. Gitu. Ya semata-mata untuk memberikan yang tadi gitu. Barangkali
Carriers of Justice itu Yes, yes. sekali ada keliruan atau penegakan obstruction atau apapun lah dalam penegakan hukum. Ya, mudah-mudahan aja gitu itu nggak kemudian dimanipulasi, kemudian dimanfaatkan sehingga makin kacau justru gitu Ya. persoalan-persoalan yang diinginkan, yang dimaksud di tulisan saya juga salah satunya ya persoalan-persoalan itu ya, persoalan hukum nggak bisa dimain-main gitu loh. Persoalan hukum tuh kaitannya dengan hidup dan kehidupan orang lain, Betul. hidup dan kehidupan diri kita gitu Iya. loh. Jangan bermain-main dengan hukum gitu. Iyalah, sebagainya warga negara. Bayar pajak nggak? Bayar pajak loh. Bayar pajak ya. NPWP ada. Iya. Aduh. Ada pesan yang tersirat nggak? Aku semalam sempet searching, ternyata ada beberapa mana ya, UIN mana gitu yang ngomongin tentang, bukan UIN, kampus mana aku lupa, itu ngebahas tentang puisi jelimu. Oh, iya. Terus kalau nggak salah aku ada 1-2 skripsi apa tesis gitu yang ngebahas itu mata lukas sengkon kata itu, tapi aku nggak baca karena dia cuma covernya aja. Nah sebetulnya apa sih yang ingin disampaikan di puisi sengkon kata ini? Apa ya? Banyak sih sebenarnya. Banyak. Coba antara satu aja. Ya persoalan hukum nggak bisa diajak dimain-main gitu. Tadi itu persoalan itu hukum nggak bisa diajak main-main. Yang dimain-mainkan hukum. Nah, aku pengen pesan dari seorang penyair nih, penulis puisi yang proses penulisannya itu terkait dengan hukum. Apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat hukum atau mahasiswa hukum? Karena ini mahasiswa saya harus nonton. Apa yang ingin disampaikan ke mahasiswa hukum? Coba. Kalau dirimu jadi saya mah orang hukum, jadi mahasiswa hukum, setelah sebenarnya aktor dan penyair, penyair dan orang hukum itu harus lebih memaknai lagi gambar Rolling Stone. kenapa? Jagalah lidah, Oh, aku langsung kenapa? jagalah lidah ya. Karena Oh orang my hukum God. pasti pakai ini, Lidah. lidah. Oke. Tapi sekarang katanya Kata-kata, janganlah jempol. jagalah lidah, Oh, lidah ya. jagalah lidah. Jagalah lidah. Karena kita akan membela, kita akan mendukung itu dengan lidah. Oke. Aktor menggunakan lidah. Rolling Stone. Kata-kata lah istilahnya, jagalah kata-kata. Jagalah kata-kata. Oke. Boleh dong baca puisinya. Atau itu mah lihat di YouTube aja. Nggak mau, pengen ada di YouTube saya. Lihat di YouTube aja. Ih, nggak mau baca puisi. Bayar. Baca puisi dulu. Puisi apa? Puisi Mata Luka Sengkon Kata. Itu tuh puisi jebot. Puisi lupa saya juga. Ih, nggak apa-apa. Sedikit. Nggak usah sepanjang 25 halaman. Sedikit, aku ke situ dulu. Ayo. Enggak, di sini aja, di Nggak sini mau, aja. harus aku Enggak. ngapain? Ekspresi gua bilang bingung. Enggak, kayak part mana ya? Part mana? Part mana terserah. Ya. Enggak, di sini, di sini. Salah. Enggak, Ya, jangan. nggak mau. Coba dipakai itunya, pakai mic-nya, pakai mic. Jangan pakai, Mas. Ih, biar kedengeran baca puisi. Emang enggak kedengeran? Nggak tahu sih. Dari tadi kita ngomong udah 30 menit terus nggak kedengeran. Jadi kita langsung ngedengerin puisinya dari penulisnya langsung selama sebulan loh di Karawang. Coba baca. Tapi saya kesana ya pas baca ya. Enggak lah, di sini Oh, aja. yaudah. Ini part mana yang mau dibacain? Yang ada tulisan Sengkon Kata ada nggak? Nggak ada ya. Yang ada tulisan Sumatera. Mana part yang paling disukai? Part yang paling disukai itu Karya Nusantara. Coba. Tapi harus dibaca, ke apa? Baca. Kan namanya juga baca puisi. Berarti kan dibaca. Ya menghafal juga kan, Oh, membaca menghafal. berkali-kali. Gimana? Ya, baca puisi. Berarti dibaca dong. Ya dibaca. Iya, kan? Menghafal apa? Hafal puisi. Enggak. Kalau proses menghafal kayak gimana? Dibaca-baca dulu. Iya kan? Sama gak sih? Entahlah gitu. Baca aja. Coba. Oke, kita dengerin ya. Nah ini Bu Rena nih, aduh kacau nih. Iya dong, harus ada dong langsung dari penyairnya, baca puisi.
kan. Woi. Gitu. Ini aja ya. Coba. Warga desa dan sumpah dipatuk ular. Iya benar. Oh iya, perlu diketahui bahwa Sengkon itu ditangkap. Salah satunya gara-gara dia bersumpah. Itulah. Salah satunya karena dia bersumpah bahwa saya bersumpah tidak melakukan. membunuh. Heeh. Saya lebih baik dipatok ular gimana sih? Gitulah. Kalau saya membunuh saya dipatok ular. Bero. Besoknya dipatok ular dan itu dijadikan alasan oleh polisi untuk menangkap, kemudian membuktikan dan seterusnya lah gitu. Gitu ya. Ya coba lanjut baca puisi. Saya nggak usah ada apa ya? Enggak, saya lagi momennya di sini. Oh iya. Warga desa dan sumpah dipatuk ular. Kok kesini aja, sini aja buat ibu kan ini Oh mau iya, bos. buat saya. Oke, buat saya baca puisi. Desas-desus mulut warga berbuah cerita, menerka dan mengira begitulah kelakuannya. Sengkon dan Karta jadi sasarannya. Karta pinjam uang, tak dikabulkan. Sengkon sempat kesal pada Sulaiman. Karta sudah dianggap gila. Sengkon berdarah golek berem, sangkaan kuat kepada keduanya. Sengkon bersumpah di depan warga. Saya bersumpah, saya tidak membunuhnya. Lebih baik dipatuk ular. Saya tidak membunuhnya dengan alasan kesal. Tuduhan itu bulat. Setelah Sengkon Karta dipatuk, ular berpisah. Tepuk tangan dong. Ya ampun, keren banget ya. Kok gue merinding ya? Gue ngerasain ngebayangin Sengkon Karta apa maksudnya. Bener ini serius. Sengkon Karta kemudian dituduh yang digerok sama masyarakat. Kamu ngebayangin gimana perasaannya? Terus tiba-tiba Kang Peri juga merasakan dalam situasi yang sama walaupun berbeda gitu. Tapi akhirnya perasaan-perasaan itu yang membuat ketika menuliskan puisinya, sayap-sayapnya menjadi dapat gitu. Ya mudah-mudahan dapat. Mudah-mudahan. Kapan bikin puisi lagi? Ada beberapa draft sih sebenarnya, draft yang sedang saya tulis, termasuk juga draft tentang buruh. Kemarin baru dapet apa? Ternyata nama kuli itu setelah ngobrol sama anak hukum juga, anak hukum di UNS. Emang banyak terinspirasi ini bukunya. Iya ternyata. Jangan-jangan habis ini mau apa? Coba. Ternyata sama apa, ngobrol sama anak hukum, kuli itu dari bahasa Belanda gitu untuk mengklasifikasi kaum para pekerja ya, strata pekerja. Gitu, kalau gitu ya. Kita udah dengerin ceritanya, udah baca puisi juga. Tinggal ngarokok, ngopi. Ngopi udah. Makasih banyak nih Kang Peri Siap. udah mau Siap. mampir, udah mau diajak ngobrol, cuma Betul. dikasih kopi doang. Terus kita tempatnya orang lain. Iya. Yang punyanya lagi ngeliatin nih. Iya. Tapi Kapan? terang ya. Terang nggak? Oh terang. Terang. Kapan-kapan Terangkanlah. mampir lagi ya, kapan-kapan ya kita ngobrol-ngobrol lagi. Iya. Nanti saya tunggu karya barunya yang Buruh, fenomenal.